Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rambut panjang hitammu yang tertiup angin. Sienna mengerjap kecil. Apakah Diandra menyukai rambut hitam panjangnya dulu? Apa? Berdecak kecil, Diandra menyandarkan punggungnya dan menatap langit-langit ruangan sembari memegangi dagunya. Saking panjangnya rambutmu dan angin yang bertiup kencang, hingga seseorang yang kebetulan lewat di dekatmu harus merasakan tamparan rambutmu itu hingga terjatuh. Mengingat hal siang tadi, Sienna masih saja merasa kesal. Ia kira Diandra akan berkata bahwa rambutnya indah, atau mungkin pria itu menyukai rambutnya. Tapi nyatanya tidak, Diandra masih melanjutkan menceritakan hal memalukan dari dirinya dulu. Jujur saja, Sienna malu saat mendengarnya. Tapi tidak ada sedikit pun diingatannya tentang semua itu. Apakah otaknya bermasalah hingga tidak mengingat masa kecilnya sendiri? Ataukah karena itu hal memalukan? Jadi Sienna dengan sengaja melupakannya dulu dan itu berlanjut hingga kini. Jika benar apa yang dia bicarakan, wah betapa memalukannya diriku ini. Setelah berkemas untuk persiapan pulang besok, Diandra memilih menikmati malam terakhirnya berlibur di dapur, dengan secangkir susu hangat di depannya dan ponsel yang ada di genggamannya. Aku penasaran, apa yang kalian bicarakan tadi hingga terlihat begitu bahagia? Tanya Jelio seraya melangkah menghampiri Diandra, mengambil duduk di depan pria itu dan bertopang dagu. Diandra hanya berdehem singkat, cukup terkejut dengan kedatang Jelio yang tiba-tiba, tidak terdengar sedikit pun suara langkah kakinya atau hawa keberadaan pria itu. Hanya bergurau. Setelah cukup lama terdiam, Diandra akhirnya menjawab. Tatapannya kembali fokus pada ponselnya, menatap deretan pesan dari sang ayah yang meminta cucu setelah pulang dari liburan ini. Sepertinya sudah ada kemajuan ya. Syukurlah, setidaknya Sienna tidak merasa diabaikan lagi. Jelio menghela nafas lega, senang rasanya melihat Diandra yang memiliki perubahan terhadap Sienna. Kemajuan. Diandra bertanya pada dirinya sendiri. Kemajuan. Apakah mengejek Sienna adalah sebuah kemajuan? Ia sudah membuat Sienna kembali mengingat masa lalu memalukannya. Apakah itu sebuah kemajuan yang bagus? Aku hanya mengejeknya, tidak ada maksud lain. Ya memang begitulah adanya, melihat wajah kesal perempuan itu cukup menyenangkan juga. Aku tidur dulu, selamat malam. Diandra melenggang pergi setelah menepuk bahu Jelio. Kakinya melangkah menaiki beberapa anak tangga, lalu masuk ke dalam kamarnya yang sudah gelap, hanya ada sedikit cahaya di atas nakas yang berasal dari lampu tidur. Diandra berjalan mendekati ranjang, menaikinya dengan perlahan dan memposisikan dirinya dengan nyaman. Merasakan pergerakan di sampingnya, Diandra menoleh dan menatap Sienna yang sudah tertidur dengan pulas. Menghela nafas kecil, Diandra menaruh tangannya di atas kening dan mulai memejamkan matanya. Brian, seserakah itukah kau hingga mengambil guling di kamar ini juga? Gumamnya dan setelahnya masuk ke dalam alam mimpi. Keesokan paginya, Sienna menemukan Diandra yang tengah memeluk tangannya dengan erat. Kepala pria itu bersandar pada bahunya, membuat rambutnya yang berantakan mengenai leher dan pipi Sienna. Bukannya senang dengan hal itu, Sienna justru merasa kesal karena rambut pria itu mengganggunya. Tangannya yang dipeluk erat semalaman, di pagi harinya kesemutan dan bahkan mati rasa. Menyebalkan. Gerutunya seraya mengguncang tangan kanannya yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Diandra yang awalnya masih tertidur lelap, perlahan membuka matanya dan menatap heran pada Sienna yang tengah memainkan tangannya sendiri. Maniknya melirik ke arah jendela yang terbuka, lalu pada jam dinding. Dengan kesadaran yang masih belum terkumpul, Diandra meraih tangan Sienna dan mengecupnya tanpa sadar. Tidur, ini masih terlalu pagi. Tuturnya,
lalu menarik Sienna untuk berbaring lagi, dengan tangannya sebagai bantalan. Sedangkan satu tangannya lagi menggenggam tangan Sienna, menghantarkan rasa hangat yang baru kali ini Sienna rasakan. Tidur, menatap wajahku seperti itu tidak menjamin kau tidak akan mengantuk di perjalanan nanti. Mendengus kecil, Sienna membalikkan tubuhnya menjadi membelakangi Diandra, mencoba kembali tidur walaupun rasanya sulit. Tiba-tiba saja Diandra menarik perutnya dan merapatkan tubuh mereka berdua, dengan tangan kekarnya yang masih menggenggam erat tangan Sienna. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa tidur jika seperti ini? Gerutunya dengan teramat lirih, tapi memang dasarnya pendengaran Diandra yang tajam, pria itu bisa mendengarnya. Jadilah Diandra membalikkan posisi Sienna agar menghadap padanya, lalu membenamkan wajah itu di dadanya. Tidur, anggap saja diriku ini sebuah guling. Bisiknya seraya menaikkan selimut hingga menutupi tubuh Sienna, dan yang tersisa hanyalah kepala perempuan itu saja. Sienna terdiam, kantuk di matanya sudah hilang sepenuhnya. Alhasil yang Sienna lakukan hanyalah menatap jakun Diandra yang sesekali bergerak. Berdecak kagum, Sienna mengeluarkan tangannya dari dalam selimut dan menyentuh rahang Diandra yang terlihat sangat indah walaupun dilihat dari keadaan yang minim cahaya seperti ini. Ternyata kulitnya sehalus ini. Ini adalah kali pertama Sienna menyentuh Diandra secara sadar dan leluasa. Jika saja pria itu bangun, maka Sienna tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Jika kau mau, kau bebas menyentuhku setiap malam sebelum tidur. Diandra tiba-tiba bersuara, yang mana membuat Sienna terkejut. Kedua matanya kemudian terbuka, menatap wajah Sienna yang juga tengah menatapnya dengan tatapan polos. Tapi dengan satu syarat, Diandra sedikit menarik dagu Sienna agar wajah mereka berhadapan. Jauhi Jelio, jangan pernah berduaan lagi ataupun berbincang dengannya tanpa diriku. Bisiknya dengan maniknya yang bergulir menatap keseluruhan wajah Sienna. Kemudian Diandra mendekatkan wajahnya, yang kali ini tatapannya fokus pada bibir Sienna yang terbuka. Sienna tiba-tiba saja merasa suasana di kamar ini berubah. Menyadari kemana tatapan Diandra tertuju, cepat-cepat Sienna menutup bibirnya menggunakan telapak tangan. Demi menjaga kewarasan mereka berdua, Sienna harus cepat tanggap agar sesuatu yang pasti akan Diandra sesalin nanti tidak terjadi. Diandra bergumam pelan, berkedip lambat melihat Sienna yang begitu waspada. Menghela nafas berat, Diandra menyentuh puncak kepala Sienna dan sedikit mengelusnya. Sepertinya beberapa hari ini kau menghindari dan mengabaikanku. Apakah kau sudah menyerah? Mengerjap cepat, Sienna bingung harus menjawab apa. Dan lagi, apakah Diandra memperhatikannya belakangan ini? Aku tidak menghindari ataupun mengabaikanmu. Dan lagi, aku menyerah. Tentu saja itu tidak mungkin. Sienna terkekeh hambar, mencoba menatap ke arah lain dan tidak menatap Diandra yang malah menatapnya begitu lekat. Semuanya terlihat jelas, apakah karena kejadian di dapur pagi itu? Tanyanya lagi, seakan tidak puas dengan jawaban Sienna. Tentu saja tidak. Hal kecil seperti itu tidak akan memadamkan kobaran api cinta di dalam hatiku. Sienna menjawab, namun tatapannya mengarah pada lampu di langit-langit kamar. Mengapa kau bisa berpikir seperti itu? Berdecak kecil, Diandra menyentuh sisi wajah Sienna dan memaksa perempuan itu untuk menatapnya. Tapi bukannya menurut, Sienna malah menutup matanya dan tetap menolak bersitatap dengan mata tajam itu. Tatap mataku saat kita sedang berbincang. Tekannya, namun tidak ada tanda-tanda Sienna akan membuka matanya. Mendesis pelan, Diandra mengapit hidung Sienna, menunggu protesan yang akan perempuan itu berikan. Namun tidak ada protesan sedikit pun, yang ada hanya bibir Sienna yang sedikit terbuka untuk mengambil nafas dan membuang nafasnya. Sienna Amora Everard. Mendengar pertama kalinya Diandra menyebut namanya secara lengkap, bahkan lebih, Sienna melotot dan otomatis menatap pria itu yang terlihat tengah menghela nafas. Namaku hanya Sienna Amora, balasnya dengan kerutan di dahinya.
Hingga beberapa saat kemudian, Sienna menutup bibirnya dan mengerjap tidak percaya. Diandra menambahkan nama belakangnya di belakang namaku. Apakah dia sudah menerimaku sebagai istrinya? Mulai saat ini, Everard menjadi nama belakangmu juga. Diandra mendongak, menatap lampu tidur di depannya. Setidaknya untuk saat ini, Sienna terdiam, rasa senangnya hilang saat sebuah fakta terlintas di kepalanya. Benar, untuk saat ini saja. Karena nanti setelah Yena kembali, hubungan ini juga akan berakhir. Melihat Sienna yang tiba-tiba saja diam, Diandra menyentil kening itu. Sudah, cepat tidur, katanya dan memeluk Sienna dengan erat. Sedangkan Sienna sendiri hanya diam. Perubahan Diandra setelah menceritakan hal memalukan tentangnya kemarin cukup drastis. Pria itu sudah bisa diajak berbincang, tidak menolak untuk berdekatan dengannya dan juga tidak lagi berkata kasar yang menyakiti hatinya. Bahkan saat ini, Diandra yang lebih dulu memeluknya dan mengelus rambutnya. Bukankah ini aneh? Apakah ada sesuatu yang bisa membuat pria itu berubah secara tiba-tiba seperti ini? Jika memang ada, maka Sienna ingin memilikinya. Di tengah suasana yang hening, dengan cahaya yang remang-remang dan suasana yang romantis, membuat kedua manusia itu begitu menikmati waktu indah mereka. Saling mendekap dengan erat, seakan tidak akan ada hari esok jika melepasnya. Sayang, perempuan itu memanggil dengan lembut, telunjuknya memainkan jakun sang kekasih dengan gemas. Sepertinya dia tidak lagi mencariku. Celetuknya yang membuat kepala pria itu mendongak. Benarkah? Apakah kau yakin? Mengangguk kecil, perempuan itu menatap lekat wajah kekasihnya. Sudah tidak ada lagi pemberitahuan jika dia mencariku. Apakah dia sudah menyerah? Merasa perkataan itu kurang tepat, pria itu menyentuh kepala kekasihnya dan mengelusnya. Sepertinya bukan, dia berhenti mencarimu karena dia sudah menemukan penggantimu. Benarkah? Perempuan itu bergumam kecil. Jika benar-benar dia sudah menemukan pengganti dirinya, rasanya ia tidak rela. Lupakan dia, karena diriku yang kau cari darinya kini sudah ada di dalam pelukanmu. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya Sienna bisa dengan bebas beristirahat di atas ranjangnya. Tubuhnya pegal-pegal, ditambah tidurnya yang tidak cukup membuat Sienna lemas. Jangankan untuk membersihkan diri, untuk sekedar mengganti pakaian saja rasanya tidak sanggup. Tidak berselang lama tiba-tiba Diandra muncul, pria itu menyeret satu koper merah yang Sienna tinggalkan begitu saja dan menyimpannya di samping pintu kamar. Diandra kemudian beralih menatap sang empu yang terlihat nyaman mengistirahatkan tubuhnya di atas ranjang. Setidaknya ganti pakaianmu, katanya yang tidak didengar sedikit pun oleh Sienna. Kakinya melangkah mendekati jendela, membukanya dan terdapat butiran salju yang berjatuhan dari langit. Kepalanya menoleh ke belakang, menatap Sienna yang masih pada posisinya. Apa kau tidak tertarik dengan salju? Tanyanya yang tidak mendapat jawaban. Namun beberapa saat kemudian, Sienna bangun dengan cepat, mengeluarkan pakaian tebalnya, dan memakainya dengan tergesa-gesa. Diandra berdecak, berjalan menghampiri Sienna dan membantu memasangkan syal di leher perempuan itu hingga setengah wajahnya tertutup. Ini salju pertama. Ayo cepat keluar, kita harus membuat permohonan. Sienna menarik tangan Diandra tanpa menunggu komentar yang pasti akan keluar jika ia tidak gerak cepat. Setelah berada di lantai bawah, Sienna berlari keluar dari gedung apartemen itu dan meloncat-loncat kegirangan saat butiran salju mengenainya. Diandra hanya duduk diam di anak tangga dekat pintu masuk, menatap Sienna yang tengah berlarian di depan sana layaknya anak kecil. Jika dia tahu ini hari ketiganya salju turun, apakah dia akan tetap seperti itu? Jika saja Sienna lebih banyak melihat berita, atau paling tidak melihat keluar jendela saat berada di mobil tadi, pasti perempuan itu tidak akan menyangka bahwa ini bukan salju pertama. Merasakan udara yang begitu menusuk, Diandra menaruh kedua tangannya di ketiak, mencari kehangatan yang hanya ada di sana.
Akibat Sienna yang menariknya dengan terburu-buru, Diandra tidak sempat untuk mengambil jaket tebalnya. "Ayo peluk aku, kita bisa berbagi kehangatan." Tiba-tiba saja Sienna sudah berada tepat di depannya, tersenyum lebar dengan kedua tangannya di dalam saku jaket dan membukanya lebar-lebar, memberikan akses untuk Diandra ikut masuk dan berbagi kehangatan bersama. Diandra mengerjap kecil, berbagi kehangatan. Merasa Diandra kebingungan, Sienna menarik kedua tangan pria itu dan menyuruhnya untuk memeluknya. Setelah mengikuti instruksi yang diberikan, kepala Diandra ditarik begitu saja hingga menempel di dada Sienna. Diandra ingin menjauh dan mencoba mendorong Sienna, tapi perempuan itu lebih dulu menutup resleting jaketnya hingga Diandra tidak bisa kemana-mana. "Tetaplah seperti ini, aku tahu kau kedinginan." Sienna tersenyum puas melihat Diandra yang hanya diam tidak berkutik. Tangannya menyentuh kepala Diandra yang menempel pada dadanya, lalu mengelusnya secara perlahan. Mungkin jika ada orang yang melihatnya, apa yang tengah Sienna dan Diandra lakukan akan terlihat seperti hal-hal yang tidak baik di mata orang lain. Karena dilihat dari posisinya saja, mereka benar-benar terlihat seperti sepasang manusia cabul dan tidak tahu malu. Apakah terasa hangat? Diandra hanya diam, menikmati aroma yang menguar lembut memasuki hidungnya. Ditambah lagi dengan benda empuk yang menjadi sandarannya, terasa begitu nyaman hingga membuat Diandra lupa daratan. "Sepertinya aku tidak tahan dengan rasa dingin ini, ayo kita masuk saja." Saat resleting jaket Sienna terbuka lebar, Diandra mengangkat kepalanya dan menatap wajah Sienna dari bawah dengan tatapan tidak terima. Namun karena merasakan udara yang semakin menusuk, Diandra terpaksa melepaskan pelukannya dan berjalan masuk ke dalam lift begitu saja, meninggalkan Sienna yang tengah menggosok kedua tangannya. "Diandra, tunggu aku." Sienna berlari terbirit-birit, mencoba mengejar Diandra yang sudah bersiap menutup pintu lift. Saat Sienna melangkah memasuki lift, perempuan itu tersandung kakinya sendiri dan hampir saja terjatuh jika saja Diandra tidak cepat menangkapnya. Setelah dipikir-pikir, aku seperti tengah mengasuh seorang bocah. Baru kali ini Diandra menyadari jika Sienna memang sangat kekanakan, selain tingkahnya yang menyebalkan, Sienna juga sangat ceroboh. Ditambah lagi, apapun yang terlihat menggemaskan dan memiliki beraneka ragam warna, maka akan Sienna borong dan menyimpan barang-barang itu di kamarnya. Dingin-dingin seperti ini pasti akan sangat nikmat jika kita memakan sesuatu yang hangat. Sienna bersandar pada dinding lift, memikirkan makanan yang cocok untuk saat ini, hingga tidak sedikit pun menyadari Diandra yang sedari tadi terus mendelik ke arahnya. Sesampainya di dalam apartemen, Sienna langsung melepaskan syal, jaket tebalnya dan kemudian menyimpannya di atas sofa. Sedangkan Diandra, pria itu berjalan menaiki tangga dan masuk ke dalam kamarnya. Niatnya, Diandra ingin membersihkan diri, tapi kepalanya yang terus berdenyut keras membuatnya memilih untuk duduk lebih dulu di atas ranjang. Selepas turun dari pesawat, kepalanya terasa sakit, ditambah tubuhnya pun terasa panas. Demam. Mengerjap kecil, Diandra tersenyum kecil dan berjalan menuju kamar mandi. Jika benar dirinya sakit, maka Diandra akan sangat bersyukur, yang artinya ia masih manusia normal. Karena saking jarangnya ia sakit, teman-temannya sering kali mengejek bahwa dirinya bukanlah manusia, melainkan sebuah robot yang tidak pernah merasakan sakit. Di tengah kegiatannya menyiapkan makan siang, lagi-lagi Sienna menatap ke arah tangga, menunggu kehadiran Diandra yang tidak kunjung datang juga. Padahal sudah lewat dari 1 jam, tapi pria itu belum juga turun. Apakah Diandra masih tidak mau makan bersamaku? Mengingat kembali hal itu, membuat Sienna cemberut. Apa iya Diandra masih seperti itu? Tapi selama liburan, mereka selalu makan di satu meja makan yang sama. Ah benar, karena kita makan bersama dengan yang lainnya juga. Hampir saja Sienna melupakan kenyataan itu. Memilih mengabaikan hal itu, Sienna berjalan menaiki tangga dan mengetuk pintu bercat putih di depannya.
Diandra, ayo makan siang bersama. Sembari terus memanggil namanya dan menyuruhnya untuk keluar, tangannya juga tidak berhenti mengetuk pintu. Tapi dari apa yang ia lakukan, tidak ada jawaban sedikit pun. Diandra, apakah kau di dalam? Merasa usahanya tidak akan mendapatkan hasil apa-apa, Sienna memilih membuka pintu kamar itu yang beruntunnya tidak dikunci. Kepalanya melongok masuk, menatap sekitarnya yang terlihat gelap gulita. Diandra, lirihnya yang perlahan masuk ke dalam kamar, tatapannya menelisik seisi ruangan yang benar-benar gelap, tidak ada sedikit pun cahaya selain dari pintu yang ia buka lebar. Sienna meraba-raba saklar lampu, dan menekannya saat ia menemukannya. Lampu menyala, dan sosok Diandra yang tengah tertidur di dalam gulungan selimut akhirnya terlihat. Sienna mendekat, mengambil duduk di sisi ranjang dan sedikit menurunkan selimut yang menutupi setengah wajah Diandra. Ternyata kau tidur, pantas saja tidak menjawab saat aku memanggil tadi. Bisiknya yang teramat sangat pelan, karena Sienna takut membangunkan Diandra yang terlihat tertidur pulas. Tangannya yang sudah gatal ingin menyentuh wajah itu akhirnya terangkat juga. Dengan hati-hati Sienna menurunkan tangannya dan menyentuh pipi yang entah mengapa terlihat sedikit merah. Sienna mengerjap kecil, tangannya yang semula hanya sedikit menyentuh pipi Diandra menjadi meraba-raba keseluruhan wajah pria itu. Wajah dan lehernya terasa panas, begitupun hembusan nafasnya yang tidak teratur. Pantas saja kedua pipimu merah. Sienna langsung bergegas menuju dapur, menyiapkan air hangat dan kain untuk menurunkan demam yang Diandra alami. Setelah memasangkan kain di kening pria itu, Sienna terduduk lesuh di lantai dengan sisi kepalanya yang menempel di atas ranjang, dan menatap sedih wajah Diandra yang terlihat pucat. Ternyata kau juga bisa sakit ya. Aku pikir kau hanya bisa menyakitku dengan sikapmu itu. Setelahnya Sienna terkekeh, merasa konyol dengan perkataannya sendiri. Cepatlah sembuh, aku tidak sanggup melihatmu sakit seperti ini. Bergumam lirih dalam tidurnya, hingga kemudian Diandra membuka matanya secara perlahan dan menatap langit-langit kamarnya dengan linglung. Merasakan kepalanya yang kembali berdenyut membuat Diandra meringis dan hendak menyentuhnya, tapi tangannya yang terasa digenggam dengan erat membuat Diandra menoleh cepat. Alisnya mengerut saat melihat keberadaan Sienna yang tengah memeluknya. Tapi dilihat dari posisinya kini, mungkinlah ia yang memeluk perempuan itu. Menggeleng kecil, Diandra memilih melepaskan genggaman tangan Sienna, memindahkan kepala perempuan itu yang semula berada di atas lengannya agar berada di atas bantal dengan perlahan, dan setelahnya Diandra terduduk dengan bersandar pada kepala ranjang. Sudah berapa lama aku tertidur? Gumamnya sembari meraih ponselnya yang berada di atas nakas. Saat benda itu dinyalakan, terdapat rentetan pesan dari Farel, Yushua dan Jelio. Namun Diandra mengabaikan hal itu, ia lebih fokus pada angka yang berada pada layar ponselnya. Pukul 22.32. Ternyata tidurku lama juga. Seingatnya Diandra tertidur setelah melihat salju, tepat pada jam makan siang, dan sekarang sudah malam. Menyadari tidurnya yang begitu lama, Diandra hanya bisa menggelengkan kepala. Kembali menyimpan ponselnya, Diandra menunduk dan menatap wajah tenang Sienna dalam diam. Menghembuskan nafas pelan, Diandra bangkit dan berjalan perlahan menuju kamar mandi. Bertepatan dengan itu Sienna terbangun. Kepalanya terangkat, menatap sekitarnya dan tidak menemukan keberadaan Diandra di sekitarnya. Buru-buru Sienna duduk tegak, mengerjap cepat dengan kedua alisnya yang menukik tajam. Diandra, Diandra, serunya cukup kuat, dan saat mendengar suara keran air dari arah kamar mandi, barulah Sienna mengangguk kecil. Hingga akhirnya suara air itu menghilang. Tak lama muncul sosok Diandra yang keluar dengan santainya sembari menyugarkan rambutnya ke belakang. Ada apa? Tanyanya saat sudah berhadapan dengan Sienna, lalu kembali menaiki ranjang dan menarik selimutnya hingga menutupi setengah tubuhnya. Jangan dulu tidur, aku akan menghangatkan bubur untukmu.
Tanpa menunggu jawaban, Sienna melompat dari atas ranjang dan berlari menuju dapur dengan cepat. Diandra hanya diam, menatap ke arah pintu seakan menunggu kehadiran perempuan itu. Saat menyadari apa yang tengah dilakukannya, Diandra berdecak kecil dan menutup matanya menggunakan lengan. Hingga beberapa saat kemudian, Sienna datang dengan membawa nampan yang berisikan 1 mangkuk bubur dan 1 gelas air hangat. Melihat Diandra yang kembali tertidur, membuat Sienna berdecak kecil. Setelah menyimpan nampan itu di atas nakas, Sienna beralih mengguncang bahu Diandra secara perlahan. "Diandra, ayo bangun dulu." Sienna terus mengguncang bahu Diandra, hingga akhirnya pria itu bangun dan terduduk lesuh dengan kepala menunduk. Sienna menjulurkan tangannya dan menyentuh kening serta leher Diandra. "Sepertinya kau demam lagi, apakah kita harus ke rumah sakit?" tanyanya cemas, tapi hanya Diandra balas dengan gelengan kepala. "Tidak perlu, dengan obat penurun demam saja sudah cukup." Lirihnya seraya mencoba meraih gelas air yang Sienna bawa, dan dengan cepat Sienna memberikan gelas itu. "Ayo makan dulu, setelah itu minum obat lagi." Sienna meraih mangkuk buburnya, sedikit mengaduknya dan menyendoknya. Diandra memiringkan kepalanya, menatap bingung pada Sienna yang malah fokus meniupi bubur yang masih berasap itu. "Lagi, kapan aku meminum obatnya?" Sienna mendongak, tersenyum teduh saat mendengar pertanyaan itu. "Sepertinya Diandra tidak ingat. Siang tadi kau mengeluh sakit, oleh karena itu aku memberimu obat, yang tentunya sudah kusuapi bubur seperti ini lebih dulu." Jawabnya dengan mengedipkan sebelah matanya. Setelah mengompres kening Diandra siang tadi, pria itu terbangun dan terus meracau tidak jelas. Jadi mau tidak mau Sienna menyuruhnya untuk bangkit dan duduk di atas ranjang, walaupun tidak sadar sepenuhnya, tapi Diandra menerima suapannya dengan baik, bahkan saat disuruh meminum obat pun pria itu tidak protes sama sekali. "Buka mulutmu." Gelombang, Sienna mengangkat sendok itu dan menyodorkannya tepat pada bibir Diandra, tapi pria itu malah memalingkan wajahnya dan tidak berniat menatap Sienna sedikitpun. Ada apa?" Diandra tidak menjawab, hanya diam dengan masih pada posisinya. Sedangkan Sienna berdecak kecil, perempuan itu merangkak perlahan menaiki ranjang, bahkan tidak segan duduk di atas pangkuan pria itu. "Apa yang kau lakukan?" Diandra tentu saja heran. Setelah pulang liburan, Sienna menjadi sangat berbeda sekali. Apakah hantu penunggu villa itu merasuki Sienna dan bahkan ikut pulang juga? "Ayo buka mulutmu." Sienna kembali menyodorkan sendok bubur itu, tapi lagi-lagi Diandra menolehkan kepalanya. "Jika kau tidak mau membuka mulutmu, maka aku akan menciummu, bagaimana?" Sudut bibirnya terangkat saat melihat Diandra yang menatapnya dengan kedua alis yang mengerut tidak terima. "Tapi, aku akan tetap menciummu juga apapun yang kau lakukan." Lanjutnya dengan tersenyum menggoda, lalu menurunkan sendok yang masih terangkat di udara. Mendelik kecil, Diandra meraih sendok yang masih berada di genggaman Sienna. Saat menyendoknya dan hendak memakannya, Diandra lebih dulu membekap mulut Sienna menggunakan tangan kirinya, sehingga menghindarkan hal yang perempuan itu katakan tadi. "Diam dan biarkan aku makan dengan tenang." Tekannya dengan tatapan tajam, yang mana itu membuat Sienna berhenti menjilati telapak tangan Diandra dan tersenyum di balik bekapan tangan itu. Sampai bubur itu habis, dan bahkan Diandra sudah meminum obatnya, bekapan tangannya tidak lepas sedikitpun. Di dalam otaknya, Sienna pasti akan menerjangnya dan melakukan seperti apa yang perempuan itu katakan tadi. "Aku sudah selesai, kau bisa kembali ke kamarmu." Ujarnya seakan tanpa ada sedikit pun rasa terima kasih untuk Sienna yang sudah merawatnya. Ya mau bagaimana lagi, Diandra sedikit takut pada keberanian Sienna saat ini. Merasa dirinya diusir, Sienna cemberut, wajahnya berubah memelas setelah menurunkan tangan Diandra dari mulutnya. "Aku akan tidur di sini, bersamamu." Gelombang menggeleng keras, Diandra menolak akan hal itu. "Tidak ada, kau punya kamar sendiri."
Jadi, tidur saja di kamarmu. Melihat Diandra yang sudah bersiap untuk tidur, dengan cepat Sienna ikut masuk ke dalam selimut dan bahkan menyembunyikan dirinya di balik kain tebal itu. Diandra berdecak, menarik-narik selimut yang membungkus Sienna, tapi tidak sedikit pun benda itu terlepas karena perempuan itu mencekalnya dengan begitu erat. Menghela nafas berat, Diandra menyerah, tenaganya tidak cukup untuk adu kekuatan sekarang. Pria itu memilih mematikan lampu yang begitu menyilaukan matanya, kemudian beralih menyalakan lampu tidur di sampingnya dan mulai memposisikan diri untuk mengistirahatkan tubuhnya yang sedang tidak baik-baik saja. Hasil akhirnya adalah Diandra akan membiarkan Sienna tidur di kamarnya malam ini, ingat hanya malam ini. Mendengar suara saklar lampu dan merasa pergerakan di sampingnya, Sienna mengeluarkan kepalanya dari dalam selimut, menatap sekitarnya dan kemudian beralih menatap Diandra yang sudah menutup matanya. "Diandra, apa kau sudah tidur?" tanya Sienna dengan lirih, seakan tidak ingin membangunkan pria itu jika benar-benar sudah tidur. Tidak mendapatkan jawaban apapun, Sienna mendekat, menyentuh kening Diandra cukup lama, lalu beralih menyentuh keningnya sendiri. "Sudah lebih baik," gumamnya dengan perasaan lega. Semoga saja demam itu tidak kembali lagi. Ah iya, seharian kemarin Diandra demam, jadi tidak sempat untuk mengecek ponselnya. Dalam tidurnya, samar-samar terdengar suara manusia cerewet yang selalu berada di sekitarnya itu tengah berbincang dengan seseorang. Diandra sedikit mengintip, menatap Sienna yang tengah membelakanginya dengan ponsel di telinga. "Baiklah, nanti akan aku sampaikan. Sampai jumpa nanti sore." Melihat perempuan itu yang menurunkan ponselnya dan berbalik, cepat-cepat Diandra menutup kembali matanya, seakan ia belum bangun dan masih tertidur lelap. Sienna menguap, lalu melangkah mendekati Diandra dan berjongkok di sisi ranjang. Ditatapnya wajah tampan itu secara intens, tapi tidak puas rasanya jika hanya menatapnya saja tanpa melakukan apa-apa. "Aku harap demammu cepat pergi, karena melihatmu terus merintih seperti itu membuatku tidak tega." Lirihnya dengan tangan yang sudah menyusuri wajah tampan Diandra, menyentuh alisnya yang hitam lebat, bulu matanya yang lentik dan bibirnya yang cukup tebal. Melakukannya sekali saja tidak masalahkan. Setelah penuh pertimbangan, akhirnya Sienna melakukan apa yang ia inginkan selama ini saat melihat bibir menggoda milik Diandra. Sienna mendekatkan wajahnya, tatapannya tidak lepas sedikit pun dari bibir tebal itu. Saat hendak menyatukan bibirnya, entah mengapa Sienna ingin menutup mata pria itu menggunakan tangannya. Barulah setelahnya, Sienna menempelkan bibirnya pada bibir Diandra yang sedikit terbuka. Entah dorongan dari mana, Sienna sedikit melumatnya dan menyesapnya dengan lembut. Untuk menyudahi kegiatannya, Sienna mengecup cepat bibir itu. Ternyata sesuai dugaanku. Sienna bangkit, perempuan itu dengan langkah cepat meninggalkan Diandra dan menutup pintu kamar. Bertepatan dengan itu Diandra membuka matanya, menatap ke arah pintu seraya menjilat bibirnya sendiri. "Tidak aku sangka, ternyata kau hanya berani saat aku tertidur saja." Seusai menyiapkan makanan untuk Diandra dan menunggu pria itu keluar dari kamar, Sienna memilih memainkan ponselnya di meja makan dengan ditemani buah-buahan segar yang sudah ia potong menjadi kecil. "Sepertinya rencanaku untuk pergi ke rumah kakak harus tertunda dulu." Melihat bagaimana Diandra semalam, Sienna jadi tidak tega meninggalkannya walaupun hanya sebentar. Ya meskipun demamnya sudah benar-benar turun, tapi Sienna takut Diandra kembali demam saat dirinya tidak ada di rumah. Hanya apel dan mangga. Apakah tidak ada anggur? Sienna terkejut, bahkan ponselnya hampir saja melayang saat mendengar pertanyaan yang tiba-tiba itu. "Untuk saja jantungku sehat." Lirihnya sembari menatap horor pada Diandra yang malah dengan santainya memakan buah di atas piring, setelah sebelumnya membuat jantungnya hampir keluar dari tempatnya. Diandra hanya menatap Sienna dengan terus memasukkan potongan buah itu ke dalam mulutnya.
Sebenarnya Diandra menunggu Sienna mengatakan sesuatu tentang hal tadi, tapi sepertinya perempuan itu tidak akan mengatakan apapun. Kau ingin anggur? Sepertinya ada sisa sedikit di dalam kulkas. Sienna beranjak dari duduknya, berjalan menuju kulkas dan membukanya. Diam-diam Sienna melirik pada Diandra yang terlihat sangat tenang memakan buah-buahan itu. Tapi saat melihat tatapan matanya tadi, sepertinya dugaan Sienna benar. Ini, nanti siang akan aku belikan lagi, katanya setelah menyimpan anggur di hadapan Diandra, yang kemudian langsung pria itu masukkan ke dalam mulutnya satu persatu. Bagaimana keadaanmu? Apakah sudah lebih baik? Diandra mengangkat kepalanya, menatap Sienna cukup lama dan kemudian mengangguk. Sangat baik, tapi sepertinya ada yang menyengat bibirku saat aku tidur, jadinya sedikit gatal, ujarnya sembari menyentuh bibirnya yang sedikit dimajukan. Sienna mengerjap cepat, mengatupkan bibirnya saat melihat Diandra yang menggigit bibirnya sendiri. Tapi kemudian Sienna tersenyum miring, perempuan itu bertopang dagu dan tersenyum manis yang malah membuat Diandra curiga. Jika kau mau, aku akan dengan senang hati menghilangkan rasa gatal di bibirmu itu, balasnya sembari menggigit anggur dan menahannya agar tetap diam di antara bibir dan mulutnya. Entah apa yang merasukinya, Diandra merasa sesuatu bergejolak di dalam dirinya, dan ingin sekali mengambil anggur itu. Tapi berkat kewarasannya yang masih ada, Diandra mencoba acuh dan lanjut memakan sisa potongan buah di depannya. Merasa usahanya tidak membuahkan hasil, Sienna beranjak dari duduknya, berjalan mendekat pada Diandra dan berhenti tepat di samping pria itu. Mari kita lihat, apakah Diandra akan tetap menolak. Sienna meraih dagu Diandra, menariknya secara perlahan agar mengarah padanya. Kepalanya mendekat, cukup dekat dengan hidung mereka yang sudah hampir bersentuhan. Saat semakin mendekat, jantung Sienna semakin berdebar tidak karuan. Meskipun ia sudah siap akan penolakan yang pasti Diandra berikan, tapi rasanya pasti akan sangat memalukan. Sepertinya setelah ini aku akan benar-benar pergi ke rumah kakak. Saat buah anggur itu menyentuh bibirnya, Diandra merasa kewarasannya tiba-tiba menghilang. Jadi tanpa ia sadari, tangannya meraih tengkuk Sienna dan menekannya hingga bibir mereka bertemu. Buah anggur yang masih tergigit itu, Diandra rebut paksa menggunakan lidahnya. Meskipun sudah menjadi miliknya, tapi pria itu tidak kunjung menjauhkan wajahnya. Lutut Sienna rasanya bergetar saat merasakan bibir itu bersentuhan dengan bibirnya. Wajahnya juga semakin panas saat tiba-tiba Diandra menarik pinggangnya dan mendudukkannya di atas pangkuan pria itu. Dengan mulutnya yang menghancurkan buah itu, Diandra menatap intens manik coklat Sienna yang terus saja berkedip. Saat buah itu sudah hancur dan ditelan habis, Diandra kembali menarik tengkuk Sienna, melumat, menyesap dan bahkan lidahnya menerobos masuk ke dalam bibirnya yang terbuka. Sienna menutup matanya rapat-rapat, tangannya mencengkram erat bahu dan rambut belakang Diandra. Di dalam mulutnya, ada rasa manis dari buah anggur yang Diandra makan tadi. Tanpa memakannya pun, aku bisa merasakannya. Saat kepalanya perlahan menjauh, begitupun dengan bibirnya yang tidak lagi saling melumat, Diandra membuka matanya perlahan dan melihat benang selaiva yang masih terhubung dengan Sienna. Tanpa ada niatan sedikit pun untuk memutuskannya, Diandra kembali melahap abis bibir merah Sienna dalam ciumannya. Sienna kelimpungan, kepalanya sudah pusing merasakan begitu lihai dan agresifnya Diandra saat ini. Ditambah lagi gerakannya yang tiba-tiba itu, membuat Sienna tidak siap dan hanya bisa membalas semampunya. Tok, 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 ting, tong. Suara ketukan pintu dan suara bel yang saling bersahutan, membuat Diandra terpaksa menyudahi ciumannya. Saat kepalanya menjauh, benang selaiva yang sengaja ia buat dan ia pertahankan, kini terputus dan tidak lagi terhubung. Ada sedikit rasa kecewa di hatinya, tapi hal itu tidak penting sekarang. Diandra mengangkat Sienna dan mendudukkan perempuan itu di atas meja makan. Tunggu di sini,
Aku akan membuka pintu. Katanya lalu berjalan tergesa menuju pintu. Sienna menunduk, menutup wajahnya yang begitu merah menggunakan kedua telapak tangannya. Kakak, akhirnya aku bisa merasakannya. Sienna menjerit namun sengaja ia tahan, jadi yang keluar hanya suara seperti gumamam dan hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Jadi seperti ini rasanya berciuman dengan seseorang yang kita suka. Di tengah ramainya ruang tamu dengan suara para pria yang tengah bermain game, Sienna hanya terduduk lesuh dengan terus menguap. Pelaku yang membunyikan bel dan mengetuk pintu tadi adalah Brian, Joshua, Dino dan Farel, para tersangka utama yang sudah mengganggu ciuman hot pertamanya. Padahal pagi tadi Joshua berkata bahwa mereka akan datang sore nanti, tapi mengapa baru pukul 9 pagi mereka sudah datang? Aish, di belakangmu Josh. Sudah 2 jam Sienna hanya diam dan melihat apa yang mereka lakukan, tidak ada sedikit pun tanda-tanda mereka akan berhenti bermain. Jadi Sienna memilih beranjak pergi menuju kamarnya saja. Lelah rasanya hanya diam tanpa sedikit pun dari mereka yang menghiraukan kehadirannya. Melihat kepergian Sienna dengan wajah bosannya, Farel menyenggol lengan Diandra yang memang berada di sampingnya. Mengkode pria itu menggunakan gerakan kepalanya. Istrimu, sepertinya dia marah. Katanya yang membuat Diandra ikut menatap ke arah yang Farel tuju. Dia tidak mungkin marah, atau mungkin dia tidak berani marah. Gumamnya tidak yakin dengan perkataannya sendiri. Jika dipikir lagi, Sienna tidak pernah marah sedikit pun selama ini. Perempuan itu terlihat happy-happy saja, seakan tidak ada sedikit pun hal yang bisa membuat amarahnya naik. Ataukah Sienna memanglah orang yang begitu penyabar? Apa kau tidak akan menyusul istrimu? Kali ini Joshua angkat bicara. Ia sudah senang melihat bagaimana interaksi Diandra dan Sienna saat ia datang tadi, terlihat begitu dekat dan bahkan keduanya terlihat malu-malu saat bersitatap, seakan sesuatu sudah terjadi di antara mereka. Dan jangan sampai karena hal ini, hubungan mereka menjadi seperti dulu lagi. Haruskah? Tanyanya ragu, dan hal itu berhasil membuat Brian yang semula hanya menyimak, kini ikut kerasa kesal saat mendengarnya. Jika kau tidak menyusulnya sekarang, bisa-bisa Sienna pulang ke rumah kakaknya karena merasa tidak dibutuhkan lagi di sini. Brian tidak sekedar omong kosong belaka, karena ia pernah mengalaminya saat tidak sengaja mengabaikan kekasihnya dulu. Hanya perihal sibuk bermain game seperti saat ini, dan tidak sengaja mengacuhkan kekasihnya yang ingin diperhatikan. Akibatnya, hubungan mereka hampir saja hancur lebur jika saja Brian tidak gerak cepat memperbaikinya. Mana belum sempat Diandra menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba suara langkah kaki yang mendekat diiringi perkataan yang membuat mereka seketika terdiam. Aku akan ke rumah kakakku dulu. Jika kalian lapar, aku sudah menyiapkan makanan beserta cemilan di atas meja di dapur. Bye-bye, aku pergi dulu. Sienna tersenyum manis, tangannya melambai pada mereka yang terus menatapnya dalam diam. Ada apa dengan mereka? Seperti melihat hantu saja. Setelah Sienna menghilang di balik pintu, para pria yang semula terdiam itu menjadi ricuh. Brian mengguncang bahu Diandra, memaksanya untuk segera menyusul Sienna. Apalagi saat melihat tas besar yang perempuan itu bawa, membuat mereka tidak bisa lagi berpikir positif. Diandra cepat, istrimu pergi, susul dia. Jangan sampai rumah tangga yang baru saja terbentuk ini menjadi hancur. Brian yang paling heboh, pria itu berlarian mengelilingi ruangan karena membayangkan hal yang kemungkinan besar akan terjadi. Ayolah bro, cepat kejar istrimu. Senyumannya sudah terlihat aneh tadi. Joshua ikut-ikutan juga, mendorong-dorong punggung Diandra. Melihat Diandra yang masih santai, Farel menepuk bahunya cukup kuat. Jangan hanya diam, cepat. Diandra berdecak, cepat-cepat berlari menyusul Sienna yang sudah hilang entah kemana. Kepalanya menoleh ke belakang, menatap teman-temannya yang masih ricuh menyuruhnya untuk berlari mengejar kemana Sienna pergi. Ayo semangat,
Demi rumah tangga yang harmonis. Bersambung.